Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto bersama pejabat utama Polda Jawa Timur meninjau pos pelayanan Terminal Arya Wiraraja di Kabupaten Sumeneb. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengamanan arus balik mudik Lebaran 2025 di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Kapolda menerima laporan dari petugas bahwa sejak Minggu 6 April 2025 terjadi peningkatan jumlah penumpang dan armada bus di terminal tersebut. Meski terjadi lonjakan aktivitas, situasi tetap aman dan terkendali tanpa adanya kecelakaan maupun peristiwa menonjol. Kapolda Jatim juga berdialog langsung dengan masyarakat serta pengguna jasa transportasi. Selain itu, melakukan pengecekan sarana dan prasarana di Terminal Arya Wiraraja. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelayanan dan pengamanan arus balik berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini menunjukkan komitmen dan kesiapsiagaan Polda Jawa Timur dalam menjamin kelancaran serta keselamatan masyarakat selama masa mudik dan arus balik Lebaran, khususnya di wilayah Kabupaten Sumeneb. Kapolsek Sukapura AKP Ardi Bita Kumala berbincang langsung dengan beberapa pengunjung di Taman Nasional Bromo terkait kesan dan pesan wisatawan terhadap kinerja Polri selama operasi Ketupat Semeru 2025. Berikut laporan dari Kapolsek Sukapura AKP Ardi Bita Kumala. Selamat siang, Mas. Siang. Saya Pak Kapolsek Sukapura. Masnya dengan Mas siapa? Kalau saya Farel. Oh, Mas Farel. Mas Farel dari mana? Kami dari Blora. Dari Blora. Datang ke Bromo ini dalam rangka mudik atau wisata? Ya, kalau liburan, Bu ya? Kalau mudik di Lamongan. Oh, mudiknya di Lamongan. Jadi dari Lamongan terus ke Bromo. Berarti dari mudiknya ke Lamongan sengaja ke sini ya? Mas, saat ini kan Polri sedang melaksanakan operasi Ketupat Semeru 2025. Nah, dalam rangka pengamanan Lebaran. Nah, bagaimana tanggapannya, Mas? Saya kalau untuk penanganan ini sih bagus ya, Pak. Bagus ya, merasa aman ya, Merasa aman, merasa nyaman ya. nyaman. Ya sudah, terima kasih Mas Farel. Mudah-mudahan wisatanya bersama keluarga menyenangkan, kemudian nyaman, dan jangan lupa nanti kembalinya tetap hati-hati, jaga keselamatan, dan patuhi aturan lalu lintas. Oke, terima kasih Bu semuanya, Mas Farel. Oke, sama-sama. Polri untuk masyarakat. Dengan Bapak siapa? Bapak Harun. Bapak Harun. Bapak Harun asalnya dari mana, Pak? Dari Banjarmasin, Pak. Banjarmasin, jauh sekali. Mau liburan. Liburan dari Banjarmasin sebelum di Bromo ini Di Surabaya. Oh, Surabaya. Iya. Dulu. Ada keluarga Surabaya. Ada. Sekalian mudik berarti. Sekalian. Mudik. Nah, Pak, saat ini kan Polri sedang menggelar operasi Ketupat Semeru 2025. Iya. Nah, mungkin Bapak dari Banjarmasin sana ke Surabaya ke sini, ini pasti ada pelayanan Polri. Iya. Baik di bandara, di jalan, maupun di lokasi wisata Gunung Bromo. Iya. Nah, mungkin ada kesan-kesan yang bisa Pak Harun sampaikan. Boleh itu pesan-pesan, boleh itu kritik, boleh itu apa, sehingga membuat membangun kita untuk memberikan pelayanan yang lebih lagi kepada masyarakat. Kesannya membantu pengarahan jalan. Oh, Kan kita orang luar kan mungkin terbantu atas arahan jalan gitu. Oh, gitu ya. Kami menghimbau, berpesan kepada Bapak dari Bromo menuju ke Batu, tetap jaga keselamatan. Iya.
tetap hati-hati dan jangan lupa patuhi aturan lalu lintas. Ya. Kalau capek ngantuk mending minggir. Istirahat. Masuk tol ada rest area, minggir istirahat. Oke? Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga liburannya menyenangkan, tentunya mudik aman, lebaran nyaman, dan keluarga juga nyaman. Nah. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih Pak. Polri untuk masyarakat. Kainduk PJR Cikampek AKP Sandi bantu korban kecelakaan di tol Cikampek yang melibatkan 1 bus dan 2 mobil. Berikut laporan dari personel Kainduk PJR Cikampek untuk Anda. Pilu, hari yang seharusnya bahagia, kini menjadi luka. Kainduk PJR Cikampek sedang mengevakuasi 1 bus dan 2 mobil. Penumpang melintang saat puncak arus balik Lebaran. Ini terjadi karena supir bus mengantuk dan menghantam mobil penumpang di jalur kontraflow KM 52 saat beliau menemukan ada sosok seorang ibu dan ayah dari salah satu korban yang menderita luka-luka. Matanya menjadi berkaca-kaca. Mungkin beliau jadi teringat ayah, ibunya di kampung halaman yang tak bisa dikunjunginya saat tugas. Khawatir kondisinya semakin buruk, Kainduk PJR Cikampek dengan cepat meminta perbantuan ambulans untuk evakuasi para korban. Semua dilakukan demi kemanusiaan dan menjaga kehidupan. Ada luka ya Bu, sebentar ya, lagi diambil ambulannya ya. Mohon waktu ya. Sebentar lagi kita evakuasi ya. Nggak apa-apa. Tenang aja Bu. Insya Allah nggak apa-apa. Itu ambulan ya, Udah datang ke ambulan itu. Ya, kita tahan Bu. Tahan. Ayo kita. Oke. Aman ya, Ibu. Bapak yang sakit di mana, Pak? Kakinya ya? Gak ada ya? Gak ada. Bapak istirahat aja dulu. Kita ambil aja dulu, Pak. Pelan-pelan. Gak apa-apa, usah dipasang. Barang, Pak. Kita ke rumah sakit ya. Bantu pinggirnya, awas. Bapaknya susah. Angkat, barang-barang. Awas, yang bapaknya susah. Pelan-pelan kakinya, awas. Pelan-pelan kakinya. Keluarganya 1 orang bisa ikut di sini ya, Pak? Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas yang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Bripoldela petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Dela Osvi akan mengajak Anda melihat situasi lalu lintas terkini di sejumlah titik melalui pantauan CCTV kami di NTMC Korlantas Polri. Untuk yang pertama kita menuju ke kawasan DKI Jakarta, tepatnya di Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas yang hari ini dari flyover Tendian menuju Pancoran terpantau relatif lancar dan dari arterinya Pancoran menuju Kuningan maupun arah sebaliknya terpantau ramai dan tetap lancar. Para pengendara yang melintas di arteri dapat melaju dengan kecepatan 20 sampai dengan 30 km per jam. Harap antisipasi dari arah Pancoran menuju Kuningan terdapat adanya traffic light dan untuk dari tol dalam kota Pancoran Kuningan terpantau ramai dan tetap lancar. Kami himbau bagi para pengendara agar tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk kendaraan darurat. Kemudian kita bergeser ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau ramai. Antrian kendaraan sesekali terjadi dikarenakan adanya traffic light, namun selepasnya kembali lancar. Hal serupa juga terjadi dari arah sebaliknya maupun kendaraan yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati mengingat banyaknya aktivitas masyarakat sehingga banyaknya kendaraan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan. Dari Bekasi Barat kita bergeser ke kawasan Jawa Barat, tepatnya di Pos Pol Ciawi. Arus lalu lintas yang hari ini dari arah exit tol Ciawi menuju Caringin maupun Tajur terpantau dalam keadaan ramai dan tersendat. Ini dikarenakan adanya antrian kendaraan menjelang traffic light. Ini terjadi cukup panjang sehingga kami himbau bagi para pengendara untuk mencari jalur alternatif lain yang akan menuju ke arah Caringin maupun ke arah Tajur dan Gadok. Kami himbau bagi para pengendara juga tetap ikuti arahan petunjuk petugas kami. Harap antisipasi banyaknya kegiatan masyarakat dikarenakan terdapat adanya pasar di kawasan ini dan banyaknya kendaraan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan dikarenakan di kawasan ini terdapat juga adanya terminal.
Dan untuk yang terakhir kita bergeser ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, dapat kita lihat arus lalu lintas dari arah Sidoarjo menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau ramai dan kondusif lancar. Kami himbau bagi para pengendara meskipun arus lalu lintas terpantau lancar untuk selalu jaga jarak dan perhatikan laju kecepatan kendaraan Anda. Pemirsa, apabila Anda ingin mengupdate informasi seputar lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Demikian laporan langsung dari saya, Brigadir Dela Osvi. Terima kasih. Satlantas Polres Majalengka melakukan pemantauan rutin di Tol Cipali. Berikut laporan personel Satlantas Polres Majalengka, Brigadir Siva Nursyahid untuk Anda. Selamat pagi, salam presisi, sampurasun. Saya Brigadir Siva dari Satuan Lalu Lintas Polres Majalengka melaporkan situasi arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Majalengka pada hari Selasa tanggal 8 April tahun 2025 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dalam rangka pengamanan operasi ketupat Lodaya tahun 2025. Situasi arus lalu lintas dari ruas jalur tol Cipali saat ini terpantau ramai lancar baik di jalur A maupun di jalur B. Kendaraan didominasi oleh roda 4 pribadi dengan kecepatan rata-rata 60 hingga 70 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke situasi rest area. Dari rest area kilometer 166 maupun kilometer 164 masih tersedia kantung parkir bagi pengendara yang hendak beristirahat. Kami menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati, utamakan selalu keselamatan Anda. Mudik aman, keluarga nyaman. Polri untuk masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Usai pelaksanaan Operasi Ketupat 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap Polri dan instansi terkait karena telah menekan angka kecelakaan hingga 30%. Selain itu, Kapolri juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran karena bisa menurunkan angka kecelakaan dan fatalitas sebanyak 88%. Kadif Humas Polri juga menyebutkan bahwa peran Divisi Humas Polri menjadi sangat penting untuk menyampaikan informasi dan pesan Kamtibmas untuk masyarakat. Berikut statement langsung dari Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho. Pada hari Senin tanggal 7 April 2025 dan hari Selasa tanggal 8 April 2025 kemarin, pada saat pelaksanaan kegiatan pameran serentak di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dan acara sarjana ekonomi, mungkin teman-teman yang mengikuti, bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, secara khusus beliau menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada Polri dan TNI dan kementerian lembaga yang terkait lainnya atas keberhasilan dalam pelaksanaan operasi ketupat tahun 2025 dan penyelenggaraan mudik yang aman dan lancar, serta angka kecelakaan menurun 30%, sehingga layak mendapatkan penghormatan oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu Presiden yang bilang kepada kita. Dan Bapak Kapolri kemarin juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi kepada seluruh jajaran dan menyatakan angka kecelakaan selama arus mudik dan arus balik secara konkret bahwa mengalami penurunan dan angka fatalitas kecelakaan menurun 88% dibanding tahun lalu. Ini menandakan bahwa persiapan pelaksanaan kegiatan operasi ketupat untuk mudik dan balik sebagai rangkaian kegiatan yang utuh sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini menjadi bagian yang mengevaluasi kita semuanya bahwa apa yang kita kerjakan, terutama di fungsi humas, pekerjaan humas adalah pekerjaan yang sangat mulia karena kegiatan kita mengawali, menyertai dan mengakhiri semua kegiatan termasuk operasi kepolisian. Sehingga kalau ada keberhasilan kepolisian memang itu dikedepankan fungsi lalu lintas di sana. Tetapi tidak lepas dari peran divisi humas dan humas wilayah serta pengemban fungsi humas lainnya untuk bisa menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, pesan-pesan kegiatan operasi dan lain sebagainya, sehingga masyarakat tahu, masyarakat paham, pemudik dan yang balik bisa melaksanakan petunjuk dari petugas sehingga terhindar kecelakaan lalu lintas. Dan kegiatan ini menjadi kegiatan selain kegiatan sifatnya operasi kepolisian, tetapi juga kegiatan kemanusiaan yang patut kita banggakan
karena sela-sela orang pada mudik kita tetap tugas dan bisa membawa kemanfaatan, yaitu bisa menekan angka kecelakaan, bisa mengurangi kemacetan, dan tentunya fatalitas yang selalu menjadi momok setiap kali pelaksanaan mudik dan balik, ini bisa kita turunkan cukup signifikan sehingga 88% dibanding tahun yang lalu yang meninggal dapat kita cegah untuk dapat menikmati Lebaran dan bisa balik kembali ke tempat asalnya dengan sehat walafiat. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.